Perkenalkan, saya Galuh Ramawati dari SMK Telkom Sidoarjo mengampu mata pelajaran Project IPAS. Dalam kurikulum Merdeka ini, sangat disarankan menggunakan pembelajaran berbasis project. Salah satu tujuan project ini adalah mengembangkan keterampilan siswa seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, serta kreativitas. Namun, pada kegiatan proyek sebelumnya, siswa sering pasif dan kurang berpartisipasi dalam kelompok. Beberapa siswa cenderung bergantung pada teman yang lebih dominan untuk menyelesaikan tugas. Hal ini membuat pembelajaran kolaboratif kurang efektif karena kontribusi setiap anggota kelompok tidak merata. Untuk mengatasi tantangan tersebut, salah satu cara yang efektif yang dapat dilakukan oleh seorang guru adalah memecahkan proyek besar tersebut menjadi proyek-proyek kecil yang dapat dikerjakan secara individu. Kemudian dilakukan pembagian kelompok berdasarkan kesiapan belajar murid yang dilihat dari hasil proyek individu tersebut. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan bersama-sama. Di awal pembelajaran, guru mengajak siswa untuk berdoa sesuai keyakinan dan kebutuhan masing-masing. Pembelajaran berdiferensiasi ini menciptakan suasana yang mendukung kebutuhan emosional dan spiritual siswa, serta mempersiapkan mereka secara mental untuk belajar. Siswa perlu diberikan penjelasan terkait tujuan proyek yang akan dilakukan. Hal ini memudahkan guru untuk merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap siswa dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi. Video motivasi di awal pembelajaran dapat memberikan dampak positif dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi. Video tersebut mampu menarik perhatian peserta didik secara visual dan emosional, membantu membangun konteks materi yang akan dipelajari, serta memberikan dorongan awal untuk berpikir kritis dan kreatif. Setelah menyaksikan video motivasi, guru dapat menggunakan pertanyaan pemantik untuk melihat sejauh mana siswa menangkap pesan dari video, serta mengetahui kesulitan siswa dalam memahami materi. Pertanyaan pemantik berfungsi sebagai penghubung minat dan pemahaman awal siswa dengan pertanyaan mendasar, sehingga proyek yang dihasilkan siswa akan relevan dan bermakna. Siswa diberikan waktu untuk menuliskan ide-ide mereka secara individu menggunakan media Google Dokumen. Hal ini dapat mengeksplorasi pemikiran mereka secara mendalam sebelum berbagi dengan teman sebaya. Dalam diferensiasi proses, guru menggunakan penilaian formatif untuk menyesuaikan metode dan aktivitas pembelajaran, sehingga setiap siswa dapat menerima dukungan yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar mereka, serta memahami kemajuan mereka secara lebih efektif. Mulai proyek berkelompok setelah kalian kemarin menganalisa masalah lingkungan di sekitar kalian secara individu, ya kan, di Google Doc? Sudah? Ya. Kelompoknya, silakan duduk sama kelompoknya masing-masing. Ya, silakan kalian sepakati, ya, satu proyek aja, karena setiap anak tadi kan punya 3 solusi masing-masing. Saat siswa sedang berdiskusi, guru berperan sebagai fasilitator dengan memberikan arahan dan dukungan saat diperlukan, namun tetap memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi ide mereka sendiri. Dengan strategi ini, siswa dapat belajar secara mandiri dan berkolaborasi, menemukan solusi dengan gaya belajar masing-masing, dan terus bimbing untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan berdiskusi dalam kelompok, siswa mendapatkan pemahaman lebih mendalam dan rasa percaya diri sebelum berpartisipasi dalam proyek, sejalan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang menghargai keberagaman peserta didik. Saat memonitoring pembelajaran berbasis proyek,
Guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses dengan mengamati bagaimana setiap siswa berkolaborasi dalam kelompok. Selain itu, guru juga memberikan arahan atau bantuan sesuai kebutuhan siswa dengan menyesuaikan tingkat kesulitan proyek agar relevan dengan kemampuan siswa. Silakan, sudah selesai semua diskusinya? Silakan presentasi. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, setiap siswa dapat merasakan keberhasilan dalam proses belajar mereka sendiri, tanpa merasa tertinggal atau terbebani oleh tugas yang terlalu sulit. Evaluasi proyek dalam pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan memperhatikan variasi kebutuhan, potensi, dan gaya belajar siswa. Guru tidak hanya berfokus pada hasil akhir proyek, tetapi juga memantau proses dan perkembangan setiap siswa serta kelompok. Setelah pembelajaran, peserta didik melakukan refleksi untuk mengenali kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Ini mengubah pembelajaran menjadi proses yang lebih aktif, terarah, dan bermakna sesuai dengan minat dan potensi siswa. Di tempat duduk, siap gerak. Memberi salam. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, Bu. Saya merasa percaya diri karena saya diberi kesempatan untuk bekerja yang sesuai dengan gaya belajar saya. Itu juga membuat saya termotivasi untuk tugas berikutnya. Terima kasih kesempatannya untuk memberikan feedback atas apa yang sudah dilakukan Bu Galuh di dalam pembelajaran. Dan to be honest, sangat jujur sekali, TPS Think Pair and Share yang berjalan dengan amat sangat baik karena memang betul-betul memberikan materi dan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk selain berpikir, terus kemudian bersinergi dengan teman-temannya juga berdasarkan pada proses diferensiasi. Artinya adalah bahwa ada kecenderungan anak-anak yang tidak begitu suka untuk ngomong, jadi ikut kemudian nimbrung gitu. Kemudian ada anak-anak yang cenderung lebih suka ngomong tapi tidak memahami materi, juga ikut semuanya pada pembelajaran yang baik, sehingga impact-nya ada yang dirasakan oleh anak-anak. Pada saat saya juga ngomong dengan anak-anak juga, enak Pak kalau model pembelajaran seperti ini kami juga bisa mengikuti dengan baik dan kemudian lebih menarik dan tidak membosankan. Saya kira ke depan model-model seperti ini bisa diterapkan di pelajaran-pelajaran yang lain, dan saya berharap juga ini mungkin Bu Galuh nanti juga mendistribute apa yang sudah menjadi kemampuan di bidang ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyaksikan video tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa strategi Think, Pair, and Share dapat mendukung pembelajaran berdiferensiasi dengan memberikan saran konkret untuk mengoptimalkan pembelajaran agar lebih efektif bagi semua siswa.